Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan serial kita di Antol Sirah Nabawiyah. Kita sekarang masuk ke fase berikutnya dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, yaitu kehidupan masa remaja. Dalam Islam tidak ada istilah remaja secara khusus, al-murahaqah. Dalam Islam hanya ada masa tufulah, masa kecil, kemudian bulugh, masa balik, yang kalau laki-laki itu sekitar usia 10 sampai 12 tahunan. Tapi karena kita sekarang mengalami satu proses baru dalam pengetahuan, dalam ilmu psikologi modern, kita mengenal istilahnya adolescence, masa remaja, yang umumnya di usia 12 sampai usia 18 tahunan. Maka sekarang kita perlu tahu bagaimana role model di usia-usia ini, SMP, SMA kira-kira. Di usia 15 tahunan kita harus ngapain? 17 tahunan, apakah kita menghabiskan waktu sebagai anak-anak muda umumnya ya, nongkrong, ataupun agenda-agenda yang menghabiskan waktu kita? Di usia 20 tahunan, apakah kita hanya kuliah saja? Apa saja perlu dibangun dalam kapasitas kita? Semua itu akan dapat panduan kalau kita membedah kehidupan Nabi Muhammad SAW di masa-masa muda ini. Karena sebetulnya apapun yang kita pelajari dalam masa muda sang Nabi, walaupun informasinya sangat minim, itu adalah role model juga. Karena Allah sendiri yang langsung mengintervensi pendidikan Nabi Muhammad. Rasul mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mendidikku dan Tuhanku mendidikku dengan sebaik-baik model pembinaan. Jadi sebetulnya membedah masa muda sang Nabi itu vital sekali agar kita memiliki role model. Bagaimana bagi kita anak-anak muda mengembangkan diri kita, kalau kita para pendidik mengembangkan anak didik kita. Kalau kita orang tua, bagaimana mencetak generasi unggul berdasarkan model sang Rasul. Baik sahabat-sahabat, kita ulas dulu ya apa yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Ketika Nabi Muhammad bertumbuh di masa kecil sampai kira-kira usia 12-15 tahunan. Abdul Muthalib sang kakek awalnya yang mengurus Nabi Muhammad sejak usia 6 tahun. Beliau membimbing Nabi, mengajak Nabi ke ruang-ruang pertemuan, ke tempat tokoh-tokoh Quraisy. Selama 2 tahun Nabi Muhammad di-coaching oleh sang kakek, sang legenda Quraisy, Abdul Muthalib atau Syaibah Al-Hamad. Beliau sangat dihargai, beliau memiliki reputasi, beliau yang dituakan, beliau yang dianggap paling berpengaruh memutuskan dalam banyak hal, dan itulah yang disaksikan oleh sang Nabi setiap hari dari kakek sang leader, sang legenda Quraisy. Karena Nabi Muhammad langsung dibimbing oleh kakeknya setiap hari, diajak ke tempat-tempat rapatnya, sehingga pelajaran itu tuh sangat membekas dalam pikiran sang Nabi puluhan tahun ke depan. Bagaimana sih cara pemimpin Quraisy itu mengelola rakyatnya, mengelola masyarakatnya. Ini pengalaman berharga bagi sang Nabi. Setelah itu kakeknya wafat. Di usia 8 tahun, ini adalah keyatiman ketiga Nabi Muhammad. Ditinggal bapaknya ketika dalam kandungan. Lalu ibunya meninggal ketika usia 6 tahun. Sekarang kakek yang mencintainya, yang menjadi pelindungnya, yang menjadi pembimbingnya, meninggalkan juga di usia 8 tahun. Itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan mentalitas Nabi kita. Di usia 8 tahun pindah asuhan ke pamannya. Kenapa ke Abu Thalib? Karena Abu Thalib satu ayah dan satu ibu dengan Abdullah. Kalau paman-paman Nabi yang lain seperti Hamzah, Abu Lahab, atau Abbas, sama bapaknya Abdul Muthalib dengan Abdullah itu. Abdullah kan bapak Nabi, tapi beda ibu. Kalau Abdullah dan Abu Thalib sama ibunya Fatimah, bapaknya Abdul Muthalib. Jadi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah Abu Thalib, yang nama aslinya itu Abdul Manaf. Diuruslah oleh Abu Thalib. Cuman Abu Thalib punya keterbatasan ekonomi. Uangnya ada juga, dia bukan orang miskin. Tapi karena anak-anaknya banyak sehingga perlu dibagi-bagi. Maka Nabi Muhammad di masa ini harus kerja keras di usia yang sangat kecil, menjadi penggembala. Ini adalah profesi pertama Nabi
yang notabene profesi seluruh nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Rasul mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah tidak pernah mengutus satu nabi pun kecuali pasti pernah menjadi penggembala ternak, penggembala domba dan kambing. Karena disinilah leadership pertama bagi seluruh nabi. Berlatih sensitivitas, berlatih leadership, berlatih visioner, berlatih disiplin, berlatih keberanian, berlatih jujur juga, berlatih berinteraksi dengan alam, dengan pikiran terbuka, banyak manfaatnya. Jadi ini adalah momen leadership yang sangat mempengaruhi kepribadian Nabi Muhammad. Siapapun ya sebetulnya yang mengalami proses ini di masa kecilnya, dia jauh lebih matang dibanding anak-anak muda umum yang masa kecilnya penuh dengan kemanjaan, kemudahan, dan juga keberlimpahan. Walaupun niat orang tua baik ingin memberikan kemudahan bagi anak, tapi anak jadi bertumbuh jadi generasi yang lemah karena terlalu mudah hidupnya, terlalu nyaman, sehingga menjadi generasi yang mager. Lalu Nabi Muhammad pun selain menjadi penggembala sudah mulai ikut bisnis besar di usia 12 tahun, mendapatkan pengalaman internasional, berinteraksi dengan berbagai negara, ketemu dengan berbagai macam manusia, berbagai ras. Jadi ini pengalaman penting. Nabi Muhammad ikut menjadi asisten dagang ke Yaman bersama Zubair ataupun ke Syam bersama Abu Thalib. Ini dua paman Nabi ya, Zubair bin Abdul Muthalib dengan Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ini perjalanan yang luar biasa. Umumnya anak-anak itu hanya main-main di kota Mekah aja, di kampungnya sendiri. Nanti usia 15 tahun, 16 tahun udah usia-usia makin dewasa, baru diajak dagang. Tapi Nabi Muhammad di usia 12 tahun sudah mendesak pamannya. Dalam riwayat beliau itu sampai nangis. Engkau akan meninggalkan aku sendirian di sini, padahal engkau akan pergi, aku dengan siapa katanya. Karena yatim piatu kan. Akhirnya Abu Thalib bersumpah, aku tidak akan berpisah dengan engkau selama-lamanya. Bareng terus ayo dengan aku. Ini ada hikmahnya. Keadaan yatim itu membuat Nabi Muhammad tidak terpisahkan dengan Abu Thalib yang mencintainya, dan akhirnya memiliki skill baru, yaitu sebagai asisten pengusaha berangkat ke Syam. Tapi hikmat terbesarnya, wawasan Nabi jadi luas karena kenal dengan berbagai jenis manusia dalam perjalanan itu. Siapapun yang luas pengalaman internasionalnya, luas wawasannya, dan keluasan wawasan jadi modal untuk para pemimpin dalam menentukan kebijakan dan strategi-strateginya. Nah, ini yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke tema berikutnya ya, yaitu tema tentang Nabi Muhammad yang melanjutkan karirnya, melanjutkan petualangan kepribadiannya, mengenal diri sendiri, dan bertumbuh menjadi lebih mantap lagi, bertumbuh menjadi lebih sempurna lagi fisiknya. Yaitu kisah Nabi Muhammad SAW bersama pamannya dengan Abu Thalib. Bagaimana kelanjutannya? Setelah Nabi Muhammad itu ketemu dengan Bahira di perjalanan terakhirnya, Nabi Muhammad tidak terlalu banyak lagi dibawa keliling kota, keliling negeri, karena ada warning. Abu Thalib agak khawatir. Yang jelas Nabi Muhammad pernah mengalami masa pengalaman keliling dunia ini, keliling berbagai negeri, ke Yaman dan ke Syam. Ini perjalanan internasional. Tapi setelah ketemu dengan Bahira, akhirnya warning ini mempengaruhi Abu Thalib. Nabi Muhammad tidak banyak lagi diajak ke berbagai kota. Disimpan aja di Mekah, dibiarkan berinteraksi dan juga mengurus bisnis di dalam kota Mekah sampai waktu yang ditentukan. Tapi sekarang Nabi Muhammad makin bertumbuh dewasa sekarang. Makin kuat Nabi Muhammad SAW itu. Bertumbuh dalam segala aspeknya. Beliau beranjak dewasa, fisiknya juga semakin sempurna, bahkan berada dalam puncak keindahannya Nabi Muhammad di masa ini. Selama masa remaja ini, Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap langkah Nabi Muhammad dari unsur kesyirikan, kejahiliahan, dan semua akhlak yang buruk. Yang umumnya anak-anak muda Quraisy ya memang sembarangan masa mudanya itu, ngaco lah pergaulannya, akhlaknya, minum khamr, macam-macam. Tapi Allah menyiapkan sang Nabi sejak remaja, dijaga benar-benar jangan sampai terkontaminasi oleh kesyirikan, kemaksiatan masyarakat Quraisy. Nabi Muhammad pun mulai ikut aktivitas militer yang nanti akan saya jelaskan. Di usia yang masih sangat remaja sudah ikut perang, kegiatan yang berat, bukan sekedar olahraga, tapi kegiatan yang membahayakan fisik dan nyawa. Dan itulah yang membuat Nabi Muhammad matang sebagai pemimpin.
Nabi Muhammad pun di usia mudanya ikut organisasi, ikut lembaga anti kezaliman, ikut proyek-proyek kemanusiaan. Karena beliau seorang aktivis yang di dalam jiwanya bergolak semangat untuk membela kebenaran. Semangat untuk mengalahkan setiap bentuk kezaliman, apapun itu. Nanti kita akan bahas di sesi ini bagaimana Nabi Muhammad mengikuti organisasi namanya Hilful Fudul. Lalu Nabi Muhammad pun di usia yang sangat muda, di usia 20 tahun pertama dalam hidupnya, ia sudah khatam semua konsep leadership. Dari mulai pengalamannya sebagai penggembala, di coaching oleh Abdul Muttalib, lalu juga pengalaman internasional, wawasannya diperluas, termasuk pengalaman militer, fisik, dan pengalaman organisasi juga manajerial. Jadi sudah lengkap paripurna di usia 20 tahun ini. Nah, sahabat-sahabat, kita akan mulai mengkaji ini ya. Tidak banyak sebetulnya fakta sejarah yang bisa kita presentasikan di masa-masa ini. Nabi Muhammad remaja, lalu Nabi Muhammad bertumbuh dewasa, sedikit sekali. Kalau Anda baca buku Sirah Nabawiyah, taruhlah misalnya buku yang paling terkenal di Indonesia, karangan Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Penjelasan masa muda Nabi dari usia 15 tahun sampai usia 20 tahun, itu paling hanya 2-3 halaman, sedikit sekali. Nabi Muhammad bertumbuh, dijaga oleh Allah akhlaknya, lalu ikut perang Fijar setengah halaman atau 1 halaman, lalu ikut Hilful Fudul 1 halaman, beres. Setelah itu mulai bisnis, menikah dengan Khadijah, lalu beberapa halaman berikutnya menjadi Nabi. Jadi kalau kita kumpulkan masa muda Nabi, yang dalam serial kita kasih judul Yang Muhammad, Kisah Dahsyat Rasulullah di Masa Muda, itu sedikit sekali bahan-bahan, sedikit sekali. Lalu dari mana saya dapatkan? Nah, saya mencoba hunting berbagai sumber klasik, kontemporer, analisanya, data sejarahnya, sehingga data-data saya ini jauh lebih utuh, lebih komprehensif, sehingga kawan-kawan lebih memiliki gambaran yang lebih clear tentang masa muda Nabi Muhammad. Karena kalau hanya mengandalkan baca satu buku, walaupun buku andalan, informasinya sangat minim, sahabat-sahabat. Maka saya coba rangkai dari data sejarah, ratusan buku sirah, termasuk buku hadis, sehingga kisah Nabi Muhammad itu bisa lebih detail diceritakan. Karena kisah Nabi Muhammadnya adalah bahan untuk kita analisa apa hikmah-hikmah kehidupan yang bisa menjadi panduan dan role model kita semua. Oke? Nah, sekarang di masa remaja Nabi Muhammad, apa saja yang dialami Nabi Muhammad di masa remajanya? Anti berhala. Padahal saat itu masyarakat Quraisy semuanya ya, kecuali beberapa gelintir orang itu memang penyembah berhala. Terlihat sejak usia 12 tahun. Ini saya review sedikit, walaupun ini sudah saya jelaskan di sesi sebelumnya tentang percakapan Nabi dengan pendeta Bahira itu. Singkat kata, ketika Nabi Muhammad dagang ke Busra, ke Syam, singgah di sebuah kuil. Di situ tempatnya Bahira. Biasanya dia tidak menjamu, tapi ketika ada rombongan datang dan melihat ada awan yang mengikuti rombongan ini terus, dia penasaran. Pasti ada orang spesial di situ. Dijamu ke tempatnya, lalu diajak makan, lalu ketemulah dengan Muhammad kecil ini, usianya kira-kira 12 tahun. Mulai diajak ngobrol oleh Bahira ini. Ketika ngobrol, Bahira itu langsung bertanya pertanyaan yang sangat langsung to the point. Saya ingin nanya ke kamu, tolong jawab ya semua pertanyaan aku. Itu kira-kira. Tapi awal pertanyaannya dia membuka dengan kalimat sumpah, qasam kalau dalam bahasa Arab itu. Orang biasanya bersumpah dengan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Dengan ibu, dengan bapak. Kalau berhala berarti itulah yang menjadi akidahnya. Dia mengatakan, ya ghulam, as'aluka bihaqqil Lati wal Uzza. Wahai anak, katanya, aku akan bertanya kepada kamu, bersumpah dengan haknya Lat dan Uzza. Langsung bilang kayak gitu. Illa ma akhbartani amma as'aluka anhu. Tolong jawab dengan semua pertanyaan-pertanyaan saya. Ketika dia bilang Lat dan Uzza, Nabi Muhammad tidak mau meneruskan percakapan. Beliau mengatakan, la tas'alni, jangan tanya saya kalau kamu bersumpah billatil wal Uzza. Kalau kamu bersumpah dengan dua nama ini, gak usah ngobrol, kata Nabi Muhammad. Fa wallahi, demi Allah, ma abghadtu syai'an qattun bughduhuma, tidak ada hal yang paling aku benci melebihi kebencianku pada dua nama ini, Lat dan Uzza. Karena Lat dan Uzza adalah
dua berhala yang paling populer di seantero Mekah. Seantero Jazirah Arab ya. Kalau Mekah punya berhala andalannya itu Hubal yang disimpan di dalam Ka'bah. Cuman yang paling populer adalah Lata dan Uzza. Ini sering dijadikan percakapan demi Lata dan Uzza. Yang aneh adalah pendeta Bahira ini juga sebenarnya seorang Nasrani yang menyembah yang punya akidah sendiri ya, menyembah Allah dan tidak menyembah berhala, tapi dia bersumpah demi ini untuk menjelaskan bahwa untuk memancing ini anak ini meneruskan percakapan enggak, karena dia tahu bahwa Bahira ini tidak bersumpah demi Lata dan Uzza biasanya, cuman untuk berkomunikasi dengan orang Arab yang notabene penyembah berhala, dia sebutkan Lata dan Uzza. Ternyata Muhammad ini tidak mengakui Lata dan Uzza, bahkan membencinya. Nah, ini satu tanda, oh anak ini sesuai prediksi dia, mungkin ini akan jadi nabi. Percakapan berlanjut ya sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Poinnya adalah tentang bagaimana Allah menjaga akidah Nabi Muhammad sejak kecil. Nabi Muhammad sejak remaja tidak pernah mau bersumpah demi nama berhala manapun, berhala apapun. Jadi bersih lidahnya itu dari sebutan maksiat. Nabi Muhammad sejak remaja tidak pernah beriktikaf di berhala Bewana. Ada tempat iktikaf berhala Bewana ini, tempat ngumpulnya orang-orang kafir Quraisy untuk diam di situ berdoa. Nabi Muhammad juga tidak pernah makan makanan apapun yang disembelih atas nama berhala-berhala. Orang-orang kafir itu, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka kadang-kadang bersumpah demi Allah, kadang-kadang demi berhala. Kenapa bersumpah demi Allah? Karena mereka tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu Allah. Kalau kalian bertanya, man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah, kata Al-Qur'an. Kalau kamu bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang-orang kafir itu akan bilang, yang menciptakan Allah. Tapi mereka menciptakan konsep berhala sebagai wasithah, sebagai sarana. Kita terlalu kotor, gak suci, ingin sampai doanya kepada Allah, perlu memiliki wasilah, perlu memiliki perantara, yaitu berhala-berhala. Jadi orang-orang kafir Quraisy kadang-kadang menyembelih dengan nama Lat dan Uzza, kadang-kadang menyembelih Bismillah dengan nama Allah sembelih. Nah, hanya binatang-binatang yang disembelih dengan nama Allah yang mau dimakan oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak pernah mau. Ketika ada makanan yang tahu disembelihnya itu dengan nama berhala, beliau nggak mau makan makanan itu ya. Apalagi makanan yang sesajen yang diberikan untuk berhala-berhala itu tidak mau Nabi Muhammad memakannya, walaupun orang-orang banyak yang memakan sembelihan-sembelihan yang dipersembahkan untuk berhala-berhala. Tapi Rasulullah nggak mikirin perut, tapi mikirin kebersihan akidahnya, walaupun belum tahu Islam. Di masa remaja pun Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala sekalipun, nggak hanya bersumpah, sujud, hormat, bahkan ketika lewat itu Nabi Muhammad buru-buru aja jalannya itu dipercepat, tidak ingin dekat dengan berhala. Karena ketika tawaf itu banyak berhala, sehingga ketika nyampe tempat berhala Nabi Muhammad tidak mau mendekat, memalingkan wajah, ingin sejauh mungkin dari patung-patung itu. Nabi Muhammad juga yang lebih menarik ini, memang Nabi Muhammad tidak menyembah berhala, tapi juga tidak menghina berhala ini di depan umum. Ketika ditanya oleh Bahira, bilang, aku benci dengan dua berhala itu, tapi tidak sesumbar, tidak mengkritisi di depan umum. Nah, ini beda pola dakwahnya dengan pola dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa beda? Apakah Nabi Muhammad lebih baik? Sebetulnya bukan seperti itu. Setiap nabi itu nggak boleh dibandingkan ya. Setiap nabi punya kebaikannya dalam konteksnya masing-masing. Di zaman Nabi Ibrahim, tugas Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah di masa mudanya sudah jadi nabi yang mendakwahkan Islam di tengah masyarakat berhala, frontal menghadapi Raja Namrus. Karena apa? Itu perintah Allah langsung. Sedangkan sekarang Muhammad muda ini belum menjadi nabi, belum diperintahkan Allah, sehingga setiap sikapnya itu walaupun betul dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah, tapi sikapnya pada dasarnya adalah sikap natural seorang Muhammad remaja yang memiliki pola pikir sendiri. Dan di masa remajanya Muhammad muda sudah memahami konsep tentang timing, tentang momentum, bahwa menghina berhala saat ini gak ada gunanya karena Muhammad yang soleh cuman sendirian. Kalau ingin buat perubahan itu gak bisa sendirian, tapi perlu teamwork, berkelompok dengan strategi. Dan saya analisa itulah kira-kira yang dipikirkan oleh Muhammad muda. Karena Nabi Muhammad yang tidak suka berhala, logikanya kalau sporadis, kalau emosional, kalau tukang marah-marah sebagaimana banyak aktivis muslim dai hari ini yang marah-marah terus, semangatnya salah kaprah,
Mungkin Nabi Muhammad kalau kayak gitu sikapnya, udah dihina-hina berhala, dihancurin, lalu juga dikritisi semua orang yang menyembah itu. Tapi memang bukan waktunya. Nabi Muhammad tahu strategi ini. Nah, sekarang kita pelajari ya, apa saja hikmahnya. Ini luar biasa. Pertama nih, tentang kepemimpinan dan tawakalnya. Pemimpin masa depan harus disiapkan keyakinannya sejak awal. Sejak muda. Untuk hanya yakin dan bergantung pada kekuatan besar pencipta. Sehingga membuat dia tegar di depan semua masalah kehidupan. Ya, Nabi Muhammad SAW Allah siapkan sejak remaja memang bergantungnya ke Tuhan, bukan ke berhala-berhala. Karena itu ngaruh sekali. Anak-anak muda yang bergantung ke berhala rapuh sekali hidupnya itu. Mudah depresi, mudah putus asa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa tempat bergantung dia pun gak bisa ngapa-ngapain berhala. Cuman sudah tanggung menjadi tradisi menyembah lewat si patung-patung ini. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyembahnya langsung ke Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal langsung, dan itu yang menjadi fondasi hidupnya seumur hidup. Ada masalah, kembalikan ke Allah. Ada masalah, salat. Jadi bukan hanya pas jadi nabi, sebelum menjadi nabi sudah terbiasa tawakalnya pada Allah, bukan pada berhala-berhala. Dan itu adalah modal besar bagi seorang pemimpin, menciptakan kematangan pribadi. Lalu pelajaran lain tentang timing tadi yang saya sebutkan. Kepahlawanan itu memerlukan waktu yang tepat untuk dimunculkan. Waktu yang tepat. Tidak setiap kebenaran perlu ditunjukkan dan diperjuangkan seketika. Karena setiap narasi membutuhkan strategi dan momentum. Sekali lagi, tidak setiap kebenaran perlu ditunjukkan dan diperjuangkan saat itu juga. Langsung itu kan, jebret, menghantam pihak-pihak yang kita anggap salah. Karena setiap narasi itu butuh strategi dan butuh momentum. Butuh teamwork, butuh timing yang tepat, butuh melihat situasi. Tahu nggak kapan Nabi Muhammad menghancurkan berhala? Kaidah ini saya ambil bukan ngarang, bukan karena satu kejadian Nabi Muhammad tidak menyembah berhala, saya bikin kaidah ini, enggak. Kaidah ini berdasarkan pemahaman yang kita dapatkan ketika melihat Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Nabi Muhammad di Mekah itu 13 tahun, bayangkan. 13 tahun. Enggak sehari pun Nabi Muhammad memobilisir para sahabat untuk menghancurkan berhala. Berhala itu baru hancur nanti tahun 8 Hijriah. 21 tahun setelah menjadi nabi, 2 tahun sebelum wafatnya, baru seluruh berhala dihancurkan. Saat itu Nabi Muhammad sudah punya power, momentumnya tepat, punya pasukan, sudah menguasai, gak ada orang yang berani. Saat itulah Nabi Muhammad mampu menghancurkan berhala. Dan berhala itu tidak pernah tumbuh lagi, tidak pernah berkembang lagi sampai hari ini. Tapi kalau Nabi Muhammad di usia remaja, dia gak suka berhala, langsung aku benci dengan berhala ini, aku hancurkan. Ya repot kalau seperti itu. Dia akan dikecam oleh masyarakat, bahkan akan dikebiri karirnya itu, gak akan ada yang suka, bahkan dia akan diancam juga, nyawanya mungkin terancam sejak usia muda. Ini bukan penakut, ini adalah strategi orang-orang visioner. Kebenaran perlu diperjuangkan dengan strategi dan momentum yang tepat. Ini yang kita pelajari dari Muhammad remaja ini. Momen yang lain, Muhammad remaja juga anti mengumbar aurat. Sangat terjaga akhlaknya, sikapnya. Dulu di masyarakat Quraisy ada tradisi, yaitu mengangkat batu. Angkat batu ya, sambil main batu, diangkat batunya. Biar batunya enggak membuat punggung lecet, maka mereka menaikkan sarungnya, sarung seperti sarung kita lah. Tapi zaman dulu kan sarungnya hanya kain satu helai yang dililitkan lalu digulung. Diikat, dililitkan, digulung. Sarungnya itu izar bahasa Arabnya. Izarnya itu dinaikkan ke atas punggung, biar nanti batu menyentuh izar dulu, nggak langsung ke bahu, jadi nggak lecet. Itu biasanya tradisi orang-orang kafir Quraisy, anak muda ataupun orang dewasa. Ini ada cerita testimoni tentang masa kecil Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dari gurunya Ibnu Ishaq dalam sirah nabawiyahnya. Rasul mengatakan, laqad ra'aitani fi ghilmani Quraisyin. Aku melihat diriku bersama anak-anak Quraisy. Nanqulu hijaratan li ba'li ma yal'abu bihi ghilman. Kita ini mindahin batu-batu bersama anak-anak yang lain. Kulluna qad ta'arra. Kita ini umumnya para telanjang katanya. Wa akhadha izarahu faja'alahu ala raqabatihi. Si sarungnya diangkat ke bahu.
yahmilu alaihi al-hijarah, untuk mengangkat batu biar nggak lecet ke punggung kan. Fa inni la uqbilu ma'ahum kadzalik wa udbir. Kemudian Nabi ingin ikut dengan mereka juga, maju mundur, main-main dengan kawan-kawannya. Idla kamani lakimun ma ra'ahu. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang nggak dikenal menampar Nabi Muhammad lakamatan waji'atan, dengan tamparan yang sangat keras. Plak, ditampar gitu. Orang lain, anak-anaknya lain, nggak ada yang melihat laki-laki ini. Sehingga para ulama mengatakan, diprediksi ini mungkin malaikat. Nggak ada yang melihat ini. Hanya Nabi Muhammad yang ditampar Nabi Muhammad itu. Tsumma qala, kemudian laki-laki bilang, syudda alaika izarak. Tutup itu sarungnya katanya, kasih laki-laki ini. Dibilang kayak gitu, fa akhadtuhu wa shaddadtuhu alayya. Tsumma ja'altu ahmilul hijarata ala raqabati wa izari alayya min baini ashabi. Setelah si laki-laki ini ngomong, menegur, akhirnya Nabi Muhammad menurunkan aktivitasnya, sarungnya dikebawahin tutup, dan batu baru cuma di sini. Jadi yang lain orang-orang mengangkat sarungnya, kalau Nabi Muhammad enggak. Walaupun lecet tapi menjaga auratnya. Hampir Nabi Muhammad membuka aurat. Ketika baru membuka aurat ditampar oleh orang yang enggak dikenal. Tapi masalahnya enggak ada orang yang ngelihat, hanya Nabi Muhammad. Ini adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Penjagaan Allah atas pemuda dari kemaksiatan. Kita mau maksiat nih, gagal terus ingin maksiat. Mungkin kita sebel di awal nih, tapi disitulah cara Allah menjaga. Itu adalah bagian dari rencana Allah bagi masa depan agung para calon pemimpin besar umat. Kalau Allah menakdirkan bahwa seseorang ini akan jadi pemimpin umat, jadi orang yang menginspirasi, jadi orang yang berpengaruh bagi Islam, jadi pahlawan muslim, menjadi ulama-ulama yang dihormati, apalagi ini menjadi nabi, maka Allah akan strict menjaga masa kecilnya, masa mudanya, masa remajanya. Jangan ada hal-hal yang melenceng, apalagi kekufuran ya, soal berhala, atau soal moral, atau soal harga diri, auratnya terbuka gitu. Itu dijaga baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala agar membersihkan masa muda Nabi Muhammad ini, tidak membuka celah sedikit pun di depan orang-orangnya. Kebayang gak kalau nanti ada orang yang mengatakan, oh Muhammad ini waktu mudanya misalnya sama-sama kok maksiat dengan kami. Gak akan ada yang bilang kayak gitu. Karena Nabi Muhammad sejak remaja memang terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kemaksiatan. Nah, ini ada penting, ada kaidah lain yang perlu kita perhatikan mumpung kita masih muda. Yang lalu sudah berlalu. Tapi waktu yang ada, sahabat-sahabat, perhatikan kaidah ini. Kerusakan moral di masa muda, di masa remaja kita, di masa kecil kita ya. Kalau kita pernah ancur-ancuran, hati-hati. Karena kerusakan moral tersebut bisa menjadi bom waktu yang mendatangi masa tua, sehingga merusak semua bangunan karir dan prestasi yang dirintis puluhan tahun. Hari ini misalnya 2024 kita membangun karir yang baik, melesat, bagus. Lalu juga kita membangun perusahaan, reputasi, nama baik. Wah, dihargai oleh semua orang. Tiba-tiba ada masa lalu kita ketika usia 20 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Maksiat yang parah ataupun yang memalukan atau tragedi moral. Mungkin bisa ditutup-tutupi beberapa tahun. Tapi nanti ketika kita jadi tokoh besar, itu akan muncul lagi menjadi bom yang meledak. Bisa menghancurkan seluruh karir yang sudah dibangun. Jadi hati-hati sahabat-sahabat. Kalau kita pernah bermaksiat, pernah salah, pernah ancur-ancuran, ya selain taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan Allah agar aib-aib kita ditutup. Gimana cara aib ditutup? Ada caranya, bukan hanya doa. Dengan cara menutup aib orang lain. Kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita, menceritakan aib orang lain, gampang sekali Allah beberkan, Allah buka, Allah bongkar aib kita. Orang jadi tahu aib kita sendiri. Jadi sahabat-sahabat, semua kebobrokan kita di masa kecil, di masa lalu, itu bisa menjadi bom waktu yang menghancurkan karir, nama baik, dan reputasi kita di masa depan. Pasti menyesal kan? Tapi kita gak bisa membalik waktu. Yang udah berlalu, biarlah berlalu. Tapi minta doa, berdoa kepada Allah, minta agar Allah menutup aib-aib kita dalam setiap doa-doa kita. Salah satunya dengan cara kita menutup aib orang lain. Kalau ada kekurangan di orang lain, stop, kita menjadi kuburannya, jangan diceritakan ke orang lain. Tapi untuk hari ini dan masa depan, maka kita harus lebih hati-hati. Ini warning. Setiap kesalahan fatal yang kita lakukan itu akan menjadi hantu yang terus menghantui kita seumur hidup. Makanya Nabi Muhammad dijaga oleh Allah sejak muda.
Selain itu Nabi Muhammad SAW pun terjaga dari kehidupan hedonis secara umum. Masyarakat Quraisy saat itu sahabat-sahabat terbiasa berbagai jenis maksiat mereka lakukan. Ceritanya Nabi Muhammad ketika mudanya, saya tidak tahu usia berapa karena tidak ada keterangan. Ya mungkin usia belasan lah ya. Anak muda yang penasaran mendengar ada suara nyanyian, rebana. Wah, ini ada pesta. Di kejauhan di sebuah teritori. Nabi Muhammad penasaran. Apa itu, nanya ke teman-temannya. Oh, itu ada pesta pernikahan katanya. Oh, saya penasaran, saya ingin tahu, ingin lihat. Ingin lihat saja pesta pernikahan ya. Ada apa di pesta pernikahan? Biasanya ada khamar, maksiat, ikhtilat, mungkin ada juga yang telanjang. Saat itu ketelanjangan itu sangat wajar, sangat lumrah. Orang nggak pakai baju, sangat lumrah. Tawafun nggak pakai baju. Mereka itu telanjang gitu ya. Saking parahnya kehidupan. Nabi Muhammad ingin ke situ. Lalu mulailah, siap saya akan berangkat ke sana. Berjalan Nabi Muhammad ke lokasi pesta. Di tengah perjalanan lelah, perjalanannya agak jauh. Lalu ketika lihat ada pohon, berteduh dulu. Duduk dulu di bawah pohon karena kelelahan, dan disitulah Nabi Muhammad tidur. Allah yang membuat Nabi Muhammad SAW tidur. Setelah tidur beberapa jam, pas bangun ngelihat suaranya udah hilang, pestanya sudah bubar. Setelah itu udahlah, saya gagal hari ini, besok saya coba lagi. Besoknya atau beberapa hari setelahnya ada momentum itu lagi, ada pesta lagi. Wah, ini yang kemarin saya gagal, saya coba lagi. Ketika dicoba lagi, di tengah perjalanan sama lelah lagi dan duduk di bawah pohon tertidur. Pas bangun udah bubar lagi pestanya. Setelah itulah Nabi Muhammad mengatakan, demi Allah aku tidak akan pernah mendatangi tempat seperti itu lagi. Karena sepertinya ada sesuatu sehingga saya dijaga. Nabi Muhammad selalu memiliki keyakinan itu. Keyakinan transendental, keyakinan bahwa Allah melindunginya. Walaupun belum tahu tentang konsep tauhid secara detail, konsep agama, tapi beliau punya dengan akalnya ya. Ingat ya, dengan akal sehat kita, seorang manusia itu bisa mengetahui wujud pencipta Tuhan yang Maha Esa tanpa harus ada agama dan nabi. Dengan akal sehat, hanya dengan akal sehat. Tapi agama diperlukan untuk mendalami ajaran syariatnya, halal haramnya. Nggak cukup kita hanya tahu Tuhan satu. Bagaimana cara ibadahnya? Disitulah peran kitab suci, peran agama, peran para nabi. Nabi Muhammad belum menjadi nabi tapi sudah paham tentang ada Allah yang melindungi dia. Pelajarannya apa sahabat-sahabat dari kisah ini? Kisahnya sederhana kan, pendek sekali, tapi kita analisa. Kita akan perbanyak ekstraksi nilai-nilai yang bisa menjadi panduan kita semua. Pelajarannya, karakter pemuda tidak diuji di tempat kebaikan. Ya, kalau di tempat orang-orang soleh ya kita juga terpengaruh. Mana mungkin ada orang yang maksiat di masjid misalnya, di lingkungan ketika orang-orang majelis taklim atau orang-orang sedang ngomongin agama, nggak mungkin. Tapi ujian ada pada momen pertarungan antara hasrat mendasar yang sedang bergejolak dengan idealisme yang harus kuat menolak. Nah, pertarungan ada di situ. Di situasi di situ ada kerusakan, kemaksiatan, disitulah ujian iman itu. Ketika lingkungan Anda toksik, lingkungan Anda itu rusak, lingkungan Anda itu menggoda pada maksiat, ada nggak perlawanan di dalam diri, idealisme yang ingin menolak itu? Kalau nggak ada idealisme, atau idealisme ada tapi ya lemah, akhirnya kita kebablasan, ikut-ikutan maksiat, berarti kita kalah dalam ujian itu. Jadi ujian sejati ada di dalam lingkungan yang tidak sehat. Kalau di tengah lingkungan yang sehat itu adalah sarana kita menguatkan diri. Tapi ujian sejatinya ketika keluar dari lingkungan itu kita siap menghadapi apapun. Gak mudah terpengaruh, gak mudah tergoda. Konsisten dalam akhlak kita. Dan itulah Nabi Muhammad. Kalau sedang di lingkungan orang-orang soleh wajar. Tapi Nabi Muhammad ketika seorang diri ingin datang ke tempat pesta dan ada kesempatannya, Allah lindungi beliau. Setelah Allah lindungi beliau, Allah mengingatkan 2 kali. Setelah itu beliau langsung sadar. Padahal setelahnya ada lagi. Momen-momen pesta itu ada lagi. Tapi Nabi Muhammad bertekad, saya tidak akan pernah masuk lagi atau tidak pernah berniat lagi ke tempat kayak gitu. Langsung nyadar, diingatkan oleh Allah itu. Banyak manusia gak nyadar, diingatkan sekali, 2 kali, bahkan sampai Allah kasih peringatan keras pun orang gak nyadar. Sampai ketika Allah membuat sakit, membuat bangkrut, membuat hancur, barulah orang itu sadar. Lebih parah lagi ketika Allah cabut nyawanya, di akhir hayat, ketika nyawa dikerongkongan, barulah manusia sadar. Yang lebih parah lagi ada, sampai meninggal pun gak sadar, barulah di akhirat baru manusia sadar. Tapi semua sudah terlambat. Makanya kegagalan-kegagalan kita untuk bermaksiat itu bagian dari perlindungan Allah. Nyadar
nyadar. Ingin maksiat kurang duit, nyadar. Kenapa kita belum kaya? Oh mungkin kalau kaya uangnya dipakai maksiat terus, nyadar. Itulah pelindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan masyarakat jahiliyah yang lainnya, mereka biasanya begadang sampai malam. Biasa mereka itu anak-anak mudanya nongkrong seperti zaman kita sekarang lah. Tapi Nabi Muhammad gak pernah ikut-ikutan begadang sampai malam. Lalu juga mengundi nasib. Ada apapun mereka itu pakai panah, kidah ya, masukin panahnya ke dalam kotak, ke dalam tabung. Setelah itu keluar panahnya, nanti tanda apa, itulah nasib dia. Jadi mereka terbiasa mengandalkan strategi langkah hidupnya bukan dengan pikiran, bukan dengan akal sehat, tapi dengan undian-undian. Kalau zaman kita itu sederhana gini, ngitung kancing ya. ABCD ngitung kancing gitu. Kalau ini saya lempar batu, kalau kena batunya ke target berarti saya akan dapat jodoh, kalau enggak berarti saya enggak dapat jodoh. Itu bahaya. Itu bagian dari mengundi nasib. Hidup itu dengan ilmiah, dengan perencanaan, dengan pertimbangan, bukan dengan undian, sahabat-sahabat. Lalu anak-anak muda di zaman Rasul dulu ketika remaja terbiasa menggubah puisi-puisi, syair-syair romantis, ghazal. Ada perempuan cantik, bikinlah itu 1-2 bait syair, setelah itu puji dia. Untuk apa? Untuk bermaksiat, untuk berzina. Nah itu yang mereka lakukan, menggoda perempuan-perempuan. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak muda bangsawan ya, untuk menggoda perempuan-perempuan biasa. Dan perempuan-perempuan biasa biasanya mudah tergoda untuk perzinahan. Kalau perempuan bangsawan enggak, karena mereka sangat terjaga, dilindungi oleh keluarga besarnya. Tapi kalau perempuan jelata biasanya menjadi korban kemaksiatan si tokoh-tokoh bangsawan ini. Gimana caranya? Ya mereka merayu dengan ghazal, puisi-puisi, gombalan-gombalan itu ya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah membuat yang kayak gini sekalipun ya untuk perempuan-perempuan itu. Nabi Muhammad juga tidak pernah berpesta masuk ke sebuah pesta yang sangat meriah, cewek cowok campur, interaksi yang bebas laki-laki perempuan. Allah jaga. Seperti kisah tadi yang Allah tidurkan Nabi Muhammad itu ketika ingin memasuki pestanya. Nabi Muhammad tidak pernah meneguk 1 tetes pun khamar. Padahal orang-orang kafir Quraisy minum khamar itu kayak udah minuman biasa sehari-hari. Dalam momen apapun, pesta pernikahan, dalam perang, sebelum perang minum khamar dulu. Ketika sakratul maut mereka minum khamar juga. Apalagi kalau dalam situasi bahagia ya jelas mereka akan mabuk berat. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah meminum setetes pun. Hati-hati sahabat-sahabat. Ini ujian di zaman kita sekarang. Iklan ini ya. Iklan khamar itu bahasanya jelas bukan khamar ya. Red wine misalnya. Apalagi ya saya nggak akan menyebutkan beberapa nama yang jelas. Iklan-iklan itu benar-benar memancing keingintahuan. Bahkan saya pernah tinggal cukup lama di Eropa ya. Dan alhamdulillah Allah menjaga saya dari khamar walaupun 1 tetes. Tapi kita lihat bahwa ada saudara-saudara kita yang muslim yang mungkin sholat, mereka sholat, zakat, puasa juga. Tapi ketika bergaul dengan lingkungan di barat di Eropa, saya 3 tahun di Prancis, 1,5 tahun di Inggris. Dan saya banyak menemukan sobat-sobat kita orang-orang Indonesia ketika di situasi yang menggoda, mereka bilang, nggak apa-apa, ini kan cuma coba aja. Nggak berniat mabuk. Kalau nggak mabuk kan nggak masalah, hanya coba-coba aja, seteguk 2 teguk, penasaran. Ada juga yang mengatakan ini justru dibutuhkan ketika dingin ini, kalau nggak kita nggak survive gitu. Ya ganti dengan yang lain lah, di Indonesia banyak yang syasyat itu, bandrek, bajigur, banyak kita itu ya. Yang membuat badan kita hangat. Itu alasan semua. Yang jelas ada orang yang tidak mampu menolak godaan khamar ini. Dengan packaging yang sangat indah, botol yang sangat cantik, atau lingkungan yang sangat mendesak kawan-kawan kita atau pasangannya yang dia cintai, ayolah demi aku ini minum gitu kan. Itu sering terjadi sahabat-sahabat. Dan orang itu kadang-kadang ambruk pertahanan di depan itu. Padahal khamar itu 1 tetesnya sekalinya diminum 40 hari doa kita tidak akan diterima. Jadi hati-hati sahabat-sahabat. Dan Nabi Muhammad alhamdulillah Allah lindungi sejak remajanya tidak pernah meneguk khamar walaupun setetes. Al-haramu kafiruhu wa qaliluhu haram. Yang haram itu sedikit atau banyaknya tetap haram. Kalau yang banyak haram, maka sedikitnya pun walaupun 1 tetes haram. Walaupun 1 gigit ya daging yang enggak halal tetap haram. Lalu Nabi Muhammad pun terjaga dari nafsu amarah yang menghancurkan. Orang-orang Arab terbiasa perang terus. Kadang-kadang mereka wahya dan ala bakri akhina illam najid illa akhana, kata
syair mereka. Kadang-kadang mereka menyerang saudaranya sendiri. Kalau nggak ada lagi musuh di luar sana yang bisa diajak bertarung, bertempur, menumpahkan darah, mereka serang, mereka akan menyerang saudaranya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Arab, bertempur terus. Karena mereka hobi menumpahkan darah itu. Dan Nabi Muhammad nggak pernah ikut-ikutan menyerang kabilah ini, mengkhianati perjanjian, ataupun ikut begal. Tapi itu tradisi. Orang-orang sana gemar melakukan pertumpahan darah. Berkelahi lah paling minimal, berkelahi. Nabi Muhammad pernah berkelahi enggak? Pernah. Dalam momen yang tepat. Misalnya dalam jihad, berperang, atau ketika ada yang menantang. Seperti Rukanah yang nanti akan saya jelaskan ya. Tentang bagaimana Nabi Muhammad mengalahkan Rukanah ini. Pelajarannya sahabat-sahabat. Pemuda visioner akan fokus pada semua hal terpenting. Fokus pada semua hal terpenting yang mengantarkannya pada tujuan besarnya. Semua hal yang di luar itu, semua hal yang di luar hal-hal penting, semua itu adalah distraksi dan kesia-siaan, walaupun ada manfaatnya dalam pandangan orang. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu bermanfaat, tapi nggak relevan bagi tujuan kita, ada hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain merekomendasikan karena ini keren, karena ini viral, karena ini lagi trending topik, karena ini sekarang lagi banyak peminatnya, tapi nggak relevan bagi kita, walaupun bermanfaat bagi orang lain, skip. Karena di kemudian hari Nabi mengajarkan konsep ini. Min husni islamul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kesempurnaan iman seseorang, dia tinggalkan hal-hal yang tidak relevan bagi dirinya. Jadi sejak remaja Nabi Muhammad terjaga dari semua kesia-siaan. Bukan hanya yang maksiat, yang menghabiskan waktu kayak begadang, ngobrol nggak jelas, itu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Fokus pada hal-hal yang memang berefek bagi masa depan Rasul. Ada lagi tradisi lain di masa remaja, yaitu al-himsu. Ini kesombongan orang-orang Quraisy nih. Mereka ini orang-orang yang punya tradisi al-himsu ini, ketika orang-orang Quraisy masuk ke bulan Zulhijjah di masa haji, kan haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim kan. Mereka itu tanggal 9 Zulhijjah harusnya wukuf di Arafah. Itu kan tradisinya kan. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah, berdiam diri di Arafah. Cuman Arafah itu area di luar tanah suci haram. Jadi di Mekah itu ada batas-batas area haram yang sekarang menjadi batas itu menjadi tempat miqat ya. Di luar area itu di luar tanah haram. Nah, orang-orang Quraisy ketika waktunya wukuf, mereka tidak mau datang ke Arafah karena itu di luar tanah haram. Mereka berpikir, kami ini orang-orang elit Quraisy, kami terlalu mulia untuk meninggalkan tanah suci di bulan haji, di bulan Zulhijjah. Maka kami ketimbang ke Arafah lebih baik tinggal di dalam tanah haram. Di Musdalifah, di Mina itu masih teritori tanah haram. Maka kami tidak akan meninggalkan tanah haram karena kami terlalu mulia sebagai ras Quraisy. Memang seakan-akan nilainya ibadah, tapi berakar dari kesombongan yang luar biasa. Kami berbeda dengan kalian semua, wahai orang-orang Arab Yaman, Arab Irak, Arab Syam, Arab yang lain-lain. Kami ini orang Quraisy, maka kami tidak akan meninggalkan tanah haram karena kami terlalu mulia untuk menginjakan kaki di bulan suci, di bulan haram, di bulan Zulhijjah ini di luar tanah haram. Mereka nggak mau meninggalkan. Tapi Nabi Muhammad SAW sejak remajanya kalau wukuf tetap Nabi Muhammad itu wukufnya di Arafah. Jadi ini niatnya ibadah tapi akarnya adalah kesombongan. Tokoh Quraisy menyombongkan nasab bahkan di saat haji. Sedangkan Nabi Muhammad tetap wukuf di Arafah. Pelajarannya sahabat-sahabat ini penting sekali. Kesombongan karena ras dan asal usul harus terkikis dari jiwa pemimpin. Sejak remaja Allah bersihkan sifat Nabi Muhammad ini dari kesombongan, dari kiber. Karena sifat itu akan mempengaruhi kebijakan. Kesombongan yang tertanam sejak remaja itu akan mempengaruhi kebijakan setelah memimpin dan membawa misi besar peradaban pada ujung kehancuran. Lihat ya, tokoh-tokoh besar ya, yang kita kenal dalam sejarah. Sejak remaja memang punya keangkuhan, arogansi. Ketika mereka memimpin, mereka bawa negaranya pada kehancuran. Lihatlah cerita Napoleon Bonaparte. Lihatlah cerita tokoh tentang pemimpin-pemimpin besar dunia. Mereka ini hebat memang, tapi ada kiber di dalam hatinya, merasa dunia ini perlu dikuasai untuk dirinya sendiri. Akhirnya hancur juga di akhir hayat, sahabat-sahabat. Nabi Muhammad mengajarkan sejak awal harus tawadhu,
Sejak awal, sejak remaja itu perlu dibangun. Ketawaduan itu tidak bisa terbangun seketika dengan satu kali training. Nanti di kemudian hari ketika Rasulullah itu haji bersama-sama seluruh sahabat ya, haji wada di tahun terakhir hidupnya Nabi Muhammad, ketika sudah sampai di Namirah berkemah di Musdalifah itu, Nabi Muhammad lewat. Orang-orang berpikir Nabi Muhammad ini akan tinggal di sini nih, tidak meninggalkan tanah suci. Tapi ternyata lanjut lagi dengan untanya memasuki area Arafah, yaitu membantah habis-habisan tradisi orang-orang Quraisy yang sombong tidak mau keluar dari tanah suci untuk ke Arafah di waktu wukuf. Nah sekarang Nabi Muhammad mengalami proses yang lebih menegangkan lagi. Tadi Allah jaga di masa remajanya dari kemaksiatan. Sekarang Nabi Muhammad harus menghadapi momen berat, yaitu ada satu kejadian yang sangat memalukan bagi seluruh bangsa Arab, yaitu pertumpahan darah di bulan suci. Kronologinya seperti ini. Ada seorang gubernur, raja atau penguasa lah di Hirah, namanya Nu'man bin Munzir. Dia ini punya barang dagangan minyak wangi yang biasanya nanti dia barter dengan kulit, dengan tali, kain brokat Yaman. Dia ingin dagang di pasar Ukadz ya, Hirah, dari Hirah ini. Dia butuh kayak third party, butuh pihak ketiga untuk jadi bodyguard, pengawal. Karena di padang pasir itu ya banyak begal. Nah, pihak ketiga ini biasanya tokoh ataupun kabilah yang kuat sukunya. Ini open tender. Nah, ketika dia udah mulai open tender, ada beberapa pihak yang menawarkan, kami akan menjadi pihak yang jadi pengawalnya. Yang pertama Al-Barad bin Qais, yang kedua Urwah bin Utsbah. Dua pihak ini bukan hanya dua orang tapi satu orang dengan timnya ya. Dua kelompok ini, kelompoknya Barad dan kelompoknya Urwah ini mengajukan tawaran, kami siap menjadi pelindung, menjadi bodyguard, pengawal kafilah dagang ini. Nah, setelah dipikir-pikir akhirnya Nu'man bin Munzir memilih Urwah. Ya salah satunya harus dipilih lah, nggak bisa dua-duanya kan. Ini normalnya tender umum aja. Tapi ingat, orang-orang Arab gemar menumpahkan darah, bertempur untuk menguji adrenalin ya oleh mereka itu. Ketika Urwah dipilih sebagai pemenang tender, mulailah rombongan dagang itu bergerak. Cuman Barad dengki. Di tengah perjalanan kan ini dari Hirah ke Ukaz. Di tengah perjalanan menuju Ukaz, disergap rombongan Urwah ini, dibunuh oleh Barad. Urwah ini hancurlah perang dagangannya. Kenapa? Karena dia dendam. Nah setelah itu sama sahabat mulai terjadi kekacauan sejak momen ini. Dia sampai bilang kayak gini, ku kencangkan tanganku untuknya Bani Bakar, dengannya ku hancurkan rumah-rumah Bani Kilab, ku susui para budak dengan susu sapi, untungnya ku angkat tapak tanganku dari Zutolal, ia pun limbung tersungkur seperti pokok tumbang. Ini syair yang dia ucapkan ketika menyerang Urwah ini, saking dendamnya dia. Ya jelas dia salah ya, ini maksiat dia ini. Tapi saat itu ada tradisi di masyarakat jahiliyah. Kaidahnya adalah unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim ataupun yang terzalimi. Kalau dia jadi korban tolong, kalau dia zalim pun tetap bela dia. Itu tradisi masyarakat Quraisy ya. Memang ngaco tradisinya, tapi itulah tabiat masyarakat Quraisy. Nah, suku Quraisy dan Kinana dipimpin oleh Harb bin Umayyah bin Abi Syam membela Barad. Suku Quraisy ya, dan Kinana ini. Lalu Utbah ini dari suku Hawazin. Hawazin ini di Taif. Jadi sejak zaman dulu memang Taif dengan Mekah ini saingan terus. Maka terjadi perang karena mereka saling membela. Quraisy dan Hawazin berperang di Pasar Ukaz. Mereka berperang ya di daerah Pasar Ukaz ini untuk membela pihaknya masing-masing. Walaupun yang salah tetap Barad ya. Nah, dalam peperangan ini gantian yang menangnya itu. Quraisy mundur dan masuk ke tanah haram. Pasukan Hawazin terus mengejar. Dari Ukaz ini terjadi perang di pasar ini ya, beberapa kilometer dari kota Mekah. Mereka mundur masuk ke tanah haram. Biasanya setelah masuk ke tanah haram aman, nggak boleh ada perang. Tapi ini dikejar dulu oleh suku Hawazin. Masuk ke tanah haram tapi masih pegang senjata, padahal nggak boleh. Sejak zaman dulu semua orang sepakat di tanah haram tidak boleh ada pertumpahan darah. Tapi mereka melanggar. Sekarang Hawazin yang salah nih. Di tanah haram mereka terus menyerang. Sampai akhirnya mereka stop dan menunggu peperangan di tahun berikutnya. Ya udah kita stop. Tahun depan kita perang lagi di Pasar Ukaz.
Terus kayak gini. Jadi perangnya itu hanya beberapa kali, beberapa hari dalam setahun, stop lagi. Tahun depannya perang lagi, gitu terus. Jadi perang ini berlangsung selama 5 tahun. Pagi dimenangkan Hawazin, sore dimenangkan Quraisy. Gantian terus perangnya. Nah di saat inilah Nabi Muhammad usianya masih 15 tahun. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ikut perang ini di usia 15. Ada yang mengatakan usia 20. Sebetulnya gak ada yang kontradiksi. Nabi Muhammad ikut perangnya di usia 15 tahun sampai usia 20 tahun. Karena perangnya berlangsung selama 5 tahun. Jadi dua argumen ulama itu sinkron sebetulnya. Ikutan Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai pengumpul anak panah. Jadi mereka saling panah-panahan. Kadang-kadang ketemu adu pedang. Nah ketika panah-panah ini berserakan di sekitar Mekah, dipungutin oleh Nabi Muhammad sebagai tim logistik, dikasih ke paman-pamannya. Sederhana kayak gitu? Enggak juga. Karena ketika memungutin panah itu bisa jadi kena serangan panah berikutnya. Karena perang itu sangat cepat, maka ketika ada panah ambil, kasih ke pamannya, serang lagi, panahnya dibalikin. Dalam momen yang sangat cepat itu bisa jadi Nabi Muhammad kena panah. Bukan hanya kena panah, bisa jadi ada pasukan menyerang, lalu bertarung satu lawan satu, pedang lawan pedang. Dan itu sangat mungkin. Apapun bisa terjadi di medan perang. Jadi bukan sekadar saya bagian logistik ya, bagian dapur misalnya. Amat enggak juga, bisa jadi diserang dari dapur oleh orang-orang yang memusuhi kita. Tapi disinilah peran Nabi Muhammad sejak muda ya. Akhirnya perang ini selesai. Perang ini selesai diakhiri dengan kesepakatan damai. Pihak yang korbannya lebih sedikit harus membayar denda ke korban yang lebih banyak. Saat ini korban yang lebih sedikit pihak Quraisy. Jumlah korban mereka lebih sedikit. Satu orang dibalas dengan dibayar diatnya 20 unta per orang ya. Jadi ketika mereka menghitung jumlah korbannya, misalnya korban kita ada 20 orang, di sana 50 orang, 100 orang, di sana 200 orang, dihitung jumlah korban dari pihak musuh, seorangnya kali 20 ekor unta. Mahal itu. Satu unta 50 juta aja, 20 ekor unta berarti 1 miliar. Satu orang itu, 10 orang 10 miliar, 100 orang kali-kali aja semuanya. Itulah akhir perangnya. Apakah Nabi Muhammad ikut membunuh yang lain? Apakah Nabi Muhammad langsung ikut bertarung duel satu lawan satu pedang? Para ulama mengatakan Nabi Muhammad kemungkinan besar tidak ikut berperang secara langsung. Tapi Nabi Muhammad hanya mengumpulkan panah. Kenapa? Hikmahnya adalah Allah menjaga Nabi Muhammad untuk tidak menumpahkan darah demi orang-orang kafir. Ini kan pertarungan antara orang kafir dengan orang kafir. Masyarakat Quraisy lewat Kinanah melawan suku Hawazin. Dan alasannya pun alasan yang sangat hina sekali. Alasannya membela Barat yang kebetulan dari Quraisy Kinanah gitu. Yang dia salah juga. Bahkan setelahnya Barat ini menjadi simbol kerusakan. Karena dia sudah menumpahkan darah di bulan suci. Cuma nanggung karena dia ini anggota kelompoknya, anggota kabilahnya harus dibela apapun itu. Walaupun dia salah perlu dibela. Unsur akhoka zaliman au madzuman. Tolonglah saudaramu yang zalim ataupun dizalimi. Itulah tradisinya. Sehingga disebutnya perang Fijar. Fijar itu artinya dosa, perang para pendosa. Gara-gara dosa ini. Quraisy dosa, Hawazin pun dosa karena mereka menyerang di tanah suci. Nah, Nabi Muhammad ikutan. Kenapa ikutan? Karena dari situlah peran sang Nabi, peran Muhammad Buddha untuk membela kaumnya, bangsa Quraisy. Di sini ada implikasinya. Karena Nabi Muhammad juga bagian dari masyarakatnya saat itu ya, walaupun gak ikut membunuh. Pelajarannya adalah pemimpin tidak muncul mendadak. Tapi melalui proses tahunan membersamai keresahan masyarakat, merasai pahit hidup mereka, dan terdepan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Kalau kita ingin jadi pemimpin di masa depan, maka problem-problem masyarakatnya akan kita pimpin, harus kita kenal, bahkan kita ikut nimbrung menyelesaikan masalah itu. Jangan sampai calon pemimpin itu hanya muncul di depan rakyat ketika mau pemilu, pasang baligo yang gede. Padahal selama 5 tahun gak pernah kenal orang ini, gak pernah ada efeknya, gak pernah ada kontribusinya, bahkan gak pernah tahu namanya. Ketika masuk pemilu, ketika muslim kampanye, tiba-tiba aku akan membuat perubahan, aku akan membuat perbaikan, aku akan mensejahterakan. Itu omong kosong semua. Pemimpin itu hadir terus sepanjang tahun, sepanjang waktu orang mengenal. Tanpa pasang baligo, orang akan milih. Idealnya seperti itu. Dan disinilah kisah Nabi Muhammad. Nanti jadi pemimpin usia 40 tahun. Tapi sejak usia remaja, sejak usia 15 tahun, sudah mulai ikut dengan problem masyarakat, menjadi bagian dari perjuangan masyarakat Quraisy. Karena mau bagaimanapun,
Nabi Muhammad itu diutus untuk orang-orang Quraisy dulu di awalnya untuk Mekah sebelum menjadi rahmatan lil alamin. Dimulai dari yang terdekat dulu. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, tapi diawali dari masyarakat Quraisy. Maka masyarakat Quraisy harus memiliki keyakinan bahwa Nabi ini memang pemimpin yang bisa mereka percaya, yang bisa mereka andalkan. Karena sejak remajanya sudah terbiasa membela bangsa Quraisy. Pelajaran lain, keberanian fitrah muncul saat pemuda dibiasakan menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang berisiko keselamatan fisik dan nyawa. Keberanian itu sahabat-sahabat sulit di-training hanya dengan 1-2 sesi. Keberanian itu perlu dibenturkan dengan masalah-masalah yang berat, dengan hal-hal yang membahayakan nyawa dan fisik. Kalau anak muda terbiasa dengan momen-momen bahaya dan tetap menjalaninya, tetap menghadapinya, disitulah muncul courage, bravery, keberanian, asyaja'ah. Yang sederhananya adalah berlatih bela diri untuk persiapan perang. Karena dalam bela diri itu ada persiapan fisik yang berat. Dalam bela diri bayangkan, ketika orang ikut bela diri, dia meninggalkan zona nyamannya untuk di rumah ngopi dengan keluarga, minum teh, nonton. Dia keluar ke dojonya, ganti dengan baju bela diri. Dia siap memukul orang dan siap dipukul. Dia siap bonyok-bonyokan, dia siap sakit, dia siap cedera. Dia siap bengkak-bengkak kakinya ketika bertemu tuh kaki dengan kaki bertarung. Dia hadapi seluruh risiko fisik agar dia memiliki skill. Nah, disitulah berlatih keberanian. Jadi indikator orang yang berani adalah orang yang mau ikut bela diri dan serius mengkaji ilmu bela diri sampai sabuk hitam, sampai menjadi master. Itu indikator keberanian yang paling minimal. Belum perang, belum yang lain-lain. Bisa jadi orang jago bela diri tapi pengecut juga ketika ada momen perangnya. Tapi setidaknya itu adalah bukti awal bahwa dia siap menghadapi musuh dan juga bertarung fisik karena dia punya target yang ingin diperjuangkan. Maka saran saya sahabat-sahabat, kalau kita mencontoh Nabi Muhammad di usia 15 tahun sudah ikut bela diri. Nabi Muhammad sudah usia 15 tahun sudah ikut perang. Artinya kemampuan bela dirinya, kemampuan fisiknya sudah matang. Siap menghadapi ancaman musuh. Karena ikut perang itu tidak seperti camping, tidak seperti jalan-jalan, harus siap kemampuan pertahanan dirinya. Nabi Muhammad ikut perang Fijar, artinya Nabi Muhammad di usia 15 tahun sudah matang kemampuan bela dirinya. Karena mustahil orang yang tidak bisa melindungi diri ikut sebuah ekspedisi perang, mustahil. Ya di situ sama sahabat, menguasai bela diri adalah bagian dari sunnah Nabi. Niatkan mempelajari martial art sebagai bagian dari misi dakwah karena perjuangan kita butuh generasi yang fisiknya prima. Lalu Nabi Muhammad di zaman ini juga fisiknya makin bertumbuh ya. Bukan hanya bela diri, bukan hanya fisiknya yang sangat kuat, tapi juga secara umum kualitas fisiknya memang sangat mengagumkan. Ini sudah saya bahas di sesi kedua kan, tentang bagaimana rambut Nabi Muhammad yang hitam, ikal, panjang sampai ke bawah telinga atau pundak. Kepalanya berukuran besar, wajah beliau berbentuk oval bersinar bagaikan bulan, dahinya lebar, uban hanya 14, sampai tuanya itu hanya 14. Sekarang Nabi Muhammad usianya masih 20 tahunan, masih seger-segernya nih. Alisnya melengkung panjang, hampir bersatu, terlihat urat di sini kalau memerah kalau lagi marah. Matanya lebar, menggunakan celak ifmit 3 kali setiap malam itu. Hidungnya mancung dengan tulang yang kecil, bagian atasnya bercahaya, bibirnya lebar, giginya renggang bercahaya, janggutnya tebal sekali Nabi Muhammad itu. Lalu posturnya tidak tinggi, tidak pendek, sedang Nabi Muhammad itu. Ya sedang orang Arab mungkin ya 170 sentian. Kulit Nabi 170-175. Nabi Muhammad juga kulitnya cerah, coklat terang, putih kemerah-merahan. Ini kulit Nabi Muhammad ya. Dadanya bidang, berbulu halus dari tengah, dari atas sampai ke pusar. Di kiri kanan dadanya kosong, bersih, mulus, tidak ada rambut. Sendinya besar Nabi Muhammad itu. Tangannya berukuran besar, tapi telapak tangannya sangat halus. Kata para sahabat lebih halus dari sutra. Jari-jari Rasulullah panjang. Punggungnya itu kokoh dan di antara bahunya, bahu belakangnya itu ada cincin kenabian. Itu seperti sebesar burung puyuh, telur burung puyuh kata para sahabat, dan warnanya mirip dengan bekas bekam. Kalau bekas bekam kan ada lingkaran ya, warna gelap gitu, bekas darah, kayak gitu. Dagingnya agak menonjol, lalu ada gumpalan rambut tumbuh di situ. Itu adalah tanda kenabian. Gak ada manusia yang punya itu kecuali Nabi Muhammad SAW.
Lalu di tumitnya itu disebutnya manhus, sedikit dagingnya. Karena Nabi Muhammad juga bukan orang yang gemuk ya, dan lincah. Setiap ototnya itu, setiap bagiannya itu berotot. Keringat beliau wangi seperti parfum. Inilah fisik Nabi Muhammad di usia 20 tahunan yang sangat sempurna, tampan sekali, idaman semua gadis. Selain itu, selain fisiknya sempurna, memang kuat. Kalau jalan cepat, kalau memukul bikin orang sakit, Nabi Muhammad itu kuat dalam berkelahi. Pernah Nabi Muhammad ditantang gulat oleh seorang ahli bela diri terbaik di seantero Arab, namanya Rukana. Wahai Muhammad, katanya, ayo kita berkelahi, siapa yang lebih jago? Kalau kamu menang, aku akan masuk Islam. Ketika mulai bertarung, bela diri yang terkenal saat itu gulat. Gulat itu kuncian, bantingan, setelah itu ngunci di bawah. Ground fighting, mirip jujitsu itu. Ketika bergulat dengan Rukana ini, ronde pertama Nabi Muhammad menang langsung, mengunci Rukana dan dia menyerah. Dia bilang, saya belum siap, coba lagi ronde kedua. Ronde kedua bertarung lagi, Nabi Muhammad menang lagi. Ronde ketiga bertarung lagi, Nabi Muhammad menang lagi. Ditanya terus, kamu mau masuk Islam gak? Akhirnya dia gak mau masuk Islam juga. Tapi dia tidak akan menantang Nabi Muhammad lagi. Coba bayangkan sahabat-sahabat, ini tidak dibantu malaikat Jibril ya, tidak dikasih kekuatan supranatural, akhirnya satu sentuhan gini aja musuhnya langsung terpelanting. Enggak. Ini memang kekuatan manusiawi Nabi Muhammad yang mampu mengalahkan pegulat terbaik di zamannya. Nah, kalau Anda nanti menguasai bela diri, Anda akan paham bahwa ternyata martial art is about technique and timing and courage. Martial itu tentang teknik, momentum, dan juga keberanian. Tidak selalu orang yang badannya gede, kokoh gitu menang. Kalau tekniknya nggak tepat, kalau momentumnya nggak tepat. Dan saya kira Nabi Muhammad itu dengan self control yang sangat tinggi, kekuatan fokus, kejelian dalam membaca situasi, maka dalam bertarung pasti Nabi Muhammad akan menang terus. Kenapa? Selain memiliki basic bela diri, tahu cara ngunci dalam gulat, Nabi Muhammad punya kontrol diri yang kuat. Dan kontrol diri, self control itu vital dalam bela diri. Orang yang nggak bisa bela diri ketika bertarung, nyeruduk terus, nyerang terus. Orang yang tahu bela diri, dia akan nyari momentum. Dia akan kasih trik dulu orang, atau kasih serangan pembuka, orang menyerang balik, baru dia menyerang aslinya. Itu banyak tekniknya. Dalam beberapa bela diri, tiap bela diri beda-beda. Saya sendiri sebagai penggiat karate, sabuk hitam dan 2. Saya juga penggiat judo, penggiat taekwondo. Karena itu adalah sunnah Nabi. Anda semua para pemuda, laki-laki atau perempuan, kuasailah bela diri. Karena itu akan menguatkan bukan hanya fisik, tapi karakter dan mental sahabat-sahabat. Sekarang poin terakhir adalah keorganisasian. Setelah beres perang Fijar, sahabat-sahabat, Nabi Muhammad membuktikan partisipasinya di depan publik, di depan masyarakat Quraisy. Ada kejadian lain, yaitu tentang kezaliman orang-orang Quraisy yang makin sombong. Setelah perang Fijar itu banyak banyak terjadi huru-hara dan juga mulai banyak orang yang lancang melanggar kesucian tanah suci. Karena perang Fijar itu kan secara umum pelanggaran tanah suci, pelanggaran kesucian Mekah itu dan juga tanah haram. Perang Fijar itu. Maka setelah itu udah banyak yang mulai jahat dan juga banyak yang menyimpang dari kesepakatan di tanah suci itu. Nah, salah satunya adalah kejadian ini, kejadian Hilful Fudul ini, kejadian kelicikan As bin Wa'il. Orang-orang Quraisy itu dagang ya dari Yaman ke Mekah, dari Syam juga ke Mekah. Ini rutenya nih, rute dagang Quraisy dari Yaman ke Mekah. Saat itu ada pedagang dari Zubaid. Zubaid itu salah satu kabilah di teritori Yaman. Oke, mereka datang ke Mekah. Orang-orang Yaman itu dianggap orang rendahan oleh orang-orang Quraisy. Karena walaupun orang asli Arab itu Al-Arab Al-Aribah itu dari Yaman, dari Qahtan, tapi orang-orang yang musta'ribah keturunan Nabi Ismail, keturunan Adnan itu reputasinya lebih tinggi karena bahasa Arabnya lebih bagus, menjadi pusat juga pertemuan semua orang Arab di Mekah, plus mereka punya Ka'bah. Wah, banyak keutamaan orang-orang Quraisy itu sehingga mereka merasa diri mereka lebih mulia. Orang lain dianggap sebagai orang rendahan. Arab kelas 2. Orang Quraisy Arab kelas 1 lah ibaratnya. Saat itu ada seorang laki-laki dari suku Zubaid dagang ke Mekah. Namanya gak dikenal. Makanya kita menyebutnya Az-Zubaidi. Seseorang dari Zubaid aja. Namanya anonim.
Nah dia ini lagi melakukan transaksi dagang dengan As bin Wa'il. As bin Wa'il ini dari suku Jumah, suku yang sangat besar dan sangat terpandang. Ini bapaknya Amr bin As. Amr bin As ini sahabat Rasulullah yang mu'alaf dan nanti akan menaklukkan banyak negeri. Oman, Bahrain, Palestina, Mesir ditaklukkan oleh Amr bin As, anaknya orang ini. Cuma bapaknya jahat, licik. Anaknya juga memang pinter, anaknya jenius dan juga kadang-kadang licik anaknya ini. Karena bapaknya juga kayak gini. Nah bapaknya ini tidak mau membayar atau punya licik lah. Dia menzolimi transaksi dengan Az-Zubaydi ini. Udah zolim, dia semena-mena orang Arab Yaman, nggak dianggap. Setelah itu As bin Wa'il setelah tidak memenuhi kewajibannya diprotes oleh Az-Zubaydi. Dia minta tolong ke berbagai tokoh besar, ke Bani Abdudar, dalam riwayat ke Bani Mahzum, ke Bani Umayyah, tapi pada nolak. Nggak ada yang membantu Az-Zubaydi ini. Akhirnya dia kesal, dia ngerasa dihinakan, dilecehkan harga dirinya, tidak dihargai. Akhirnya dia naik ke atas bukit. Bukit Abu Qubaish. Abu Qubaish itu ini bukit yang di belakang rumah kelahiran Rasul, di belakang rumahnya Abdul Muthalib. Sekarang rumah Abdul Muthalib, rumah tempat kelahiran Rasulullah itu menjadi Maktabah Al-Mukarramah, menjadi tempat, jadi perpustakaan Mekah di sebelah Masjidil Haram. Nah, di belakangnya itu ada Bukit Abu Qubaish. Nah, dia naik ke Bukit Abu Qubaish menyeru orang-orang itu. Dia mulai membacakan syair. Ingat, syair itu adalah media komunikasi yang sangat efektif. Kalau orang membacakan syair langsung viral menyebar ke seluruh Arab. Karena syair itu kebanggaan orang-orang Arab. Didengarkan, dihafal dengan titik dengan komanya orang-orang membaca syair itu. Lalu dia mulai menyenandungkan syairnya. Ya lirrijalil madzlumi bidha'atahu bibatni Makkah nailud dari wan nafari. Wahai orang-orang, kepada orang-orang yang dizolimi barang dagangannya di tengah-tengah kota Mekah, padahal jauh dari negerinya dan tidak memiliki pasukan, tidak memiliki teman-teman katanya. Intinya dia mengkritisi, yang kalimat terakhirnya dia bilang nih, la harama li thawbil fajiril ghadr. Tidak ada kesucian bagi orang-orang yang fajir, yang pendosa dan juga orang-orang pengkhianat. Karena ini katanya orang-orang Quraisy itu penjaga tanah suci, penjaga Mekah, tapi kok berkhianat? Ini terjemahannya ya. Sungguh tanah haram sudah menjadi milik orang-orang tak beradab, padahal tanah haram tidak pantas bagi pengkhianat. Ini terjemahannya. Dia mengkritisi kalimat ini menyebar ke semua orang-orang Arab yang lagi dagang. Nah, ini bahaya sekali bagi orang-orang Quraisy. Karena kita analisa dulu ya. Karena gerakan seperti ini, sahabat-sahabat, akan menciptakan distrust terhadap masyarakat Mekah. Kita analisa. Setelah perang Fijar, banyak penyelewengan hak di Mekah. Setelah perang Fijar, banyak orang yang menanggap kesucian tanah suci ini. Lalu orang-orang makin sombong dengan rasnya, menjadi sumber kezaliman baru. Tadi saya bilang bahwa orang-orang Quraisy dengan kesombongannya tidak mau keluar dari tanah suci ke Arafah, padahal itu ibadah haji. Mereka sudah mulai menindas orang-orang di luar tanah suci juga, menganggap mereka paling hebat segala-galanya. Nah, protes Az-Zubaydi ini akan berdampak pada reputasi Mekah sebagai negeri yang aman dan merangkul semua kalangan. Kalau syairnya menyebar ke seluruh negeri, bahaya sekali. Bisa menghancurkan reputasi orang-orang Quraisy. Maka setelah dia membacakan puisinya, langsung ada kontraksi dari orang-orang Mekah. Terlepas dari niatnya itu murni untuk anti kezaliman ataupun oportunis untuk kepentingan Mekah, walau alam, yang jelas ada yang terusik dan juga bergerak. Namanya Zubair bin Abdul Muthalib. Beliau ini adalah paman Nabi Muhammad. Walaupun beda nenek ya dengan paman yang lain. Zubair bin Abdul Muthalib ini terusik dan mulai mengumpulkan para tokoh Quraisy, Bani Zuhro, Bani Taim, ini sukunya Abu Bakar As-Siddiq, di rumah Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini dari Bani Taim ya, kabilahnya Abu Bakar As-Siddiq. Bikin perkumpulan dan mereka sepakat bahwa jangan sampai ada lagi orang-orang yang terzalimi di Mekah ini. Sepakat mereka bikin pertemuan ini, siapapun yang terzalimi nanti mereka komplain ke Hilful Fudul, komplain ke kelompok mereka, nanti akan dibela. Jadi tim advokasi atau seperti LBH lah, seperti lembaga bantuan hukum. Nama perkumpulannya namanya Hilful Fudul. Hilf artinya ikatan, Fudul itu artinya keutamaan, ikatan keutamaan atau ikatan orang-orang berakhlak mulia. Ini namanya Hilful Fudul.
Mulailah mereka bikin koalisi dan Nabi Muhammad saat itu ikut koalisi ini padahal usianya masih 20 tahun. Ya ikut ini tokoh besar semua dan juga orang-orang tua. Tapi Nabi sudah ikut serta dalam proyek penting, proyek vital, proyek serius anti kezaliman di usia 20 tahun. Ini usia mahasiswa ya. Usia anak-anak muda ikut BEM, ikut organisasi mahasiswa, ikut aktivitas komunitas. As bin Wa'il akhirnya dituntut oleh kelompok Hilful Fudul ini untuk mengembalikan haknya ke Az-Zubairi. Akhirnya dia membayar. As bin Wa'il. Kalau nggak digituin nggak ada yang berani. Karena As bin Wa'il ini tokoh besar. Nggak ada orang yang berani memprotes As bin Wa'il. Kecuali dengan gerakan yang lebih besar lagi, yaitu Hilful Fudul. Akhirnya dia bayar juga. Nah, ini pelajarannya sahabat-sahabat ya. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Ju'an hilfan ma ihibu anali bihi umurun ni'am walau udda bihi fi islami la ajabtu. Aku melihat di rumah Abdullah bin Jud'an ini sebuah perkumpulan, kata Nabi. Walaupun aku ditawari unta merah, aku tidak mau melanggar atau keluar dari perkumpulan ini. Ini implikasinya besar hadis Rasulullah ini. Rasulullah pernah ikut pertemuan. Andaikan setelah Islam diundang lagi ke pertemuan itu, Rasulullah akan ikutan. Tidak mau menolak. Itu kata Rasulullah SAW. Nanti akan saya analisa apa dampak dari kalimat ini. Besar sekali dampaknya. Nah, Hilful Fudul ini sebetulnya ada sejarahnya. Dulu sahabat-sahabat, kita lihat. Ini adalah nasab Nabi Muhammad. Nasab Nabi Muhammad yang leluhurnya itu nyambung ke Qusay. Qusay ini punya beberapa anak. Abdul Manaf, ada Abdul Dar. Nah, Abdul Manaf ini punya anak Hashim. Nah, Abdul Dar ini setelah Abdul Manaf meninggal, Abdul Dar ini menguasai banyak harta. Nah, anak-anak Qusay ini memang yang paling diutamakan dan memegang kepemimpinan itu Abdul Dar. Cuman yang paling jago memimpin dan paling tinggi reputasinya Abdul Manaf, sehingga Abdul Manaf dengan anak-anaknya Hashim nih, Abdul Manaf dibantu oleh Hashim, oleh anak-anak yang lain, ini ingin mengkudeta Abdul Dar, berperang mereka ini. Perangnya itu cukup parah ya, hampir membinasakan mereka semua. Andaikan itu terjadi, lalu mereka siap-siap perang. Nah, Abdul Manaf ini kelompoknya mengumpulkan pasukannya dan para tokohnya itu mencelupkan tangannya ke baskom yang isinya parfum. Parfum itu bahasa Arabnya tib. Makanya disebutnya itu Hilful Mutayyibin atau Mutayyibin. Perkumpulan orang-orang yang tangannya kenai parfum. Lawannya Abdul Dar ini, mereka bikin kelompok Hilful Ahlaf. Itu sejarah masa lalunya. Nah, setelah kejadian tadi As bin Wa'il, Banu Abdul Dar ini gak mau bantu. Makanya dibantulah oleh keturunan Abdul Manaf dan Hashim yang menjadi Hilful Fudul. Sehingga sebetulnya ini ada akar sejarahnya. Akar sejarah dari perseteruan zaman dulu. Karena orang-orang ini zalim terus. Nah, kita bikin tandingan Hilful Fudul itu. Ini isinya ya. Innal fudula tahalafu wa ta'aqadu alla yuqima bi batni Makkah zalim. Bahwa Hilful Fudul ini telah berjanji dan bersepakat tidak ada yang tinggal di Makkah seorang zalim pun. Itu urusan yang janjinya telah mereka ikat dan kukuhkan. Tetangga atau yang butuh di tempat itu akan selamat. Siapapun yang di Makkah dilindungi haknya. Jadi sejak ada Hilful Fudul, maka muncullah sebuah kayak mahkamah tinggi ya, mahkamah tinggi untuk tempat mengadu orang. Siapapun yang dizolimi, orang jelata pun bisa menuntut orang-orang yang paling bangsawan melalui Hilful Fudul itu. Disinilah Nabi Muhammad berperan sebagai member komunitas, sebagai peserta organisasi, menjadi pengurusnya di usia yang masih sangat muda. Ilmu manajerial, organisasi, dan leadership dipelajari melalui organisasi ini. Karena ini bukan sekedar pertemuan formalitas, ada gerakannya, ada panitianya, ada juga pengecekan warga yang terzalimi. Ini bikin organisasi resmi aja, organisasi yang sangat serius ya. Ini kata Nabi Muhammad. Syahidu ma'umumati hilfal mutayyibin. Aku melihat pertemuan Hilful Mutayyibin bersama paman-pamanku ketika masih kecil. Jadi ini paman-pamannya memiliki perjanjian ini. Karena ini kan sebelum Nabi Muhammad ketika masih kecil. Dan Rasulullah waktu kecilnya berharap ingin ikut perjanjian itu. Walaupun dikasih unta merah, Rasulullah tidak mau lepas dari pertemuan itu. Ingin ikut ini. Tapi gak kesampaian karena masih kecil. Barulah beliau ikut di masa Hilful Fudul ketika sudah jadi pemuda. Apa pelajarannya? Zubair itu paman Nabi bertindak cepat karena melihat Mekah terancam dan berdampak jangka panjang. Ciri khas keluarga Nabi ya, termasuk pamannya Zubair,
lalu juga paman yang lain Abu Thalib, apalagi kakeknya Abdul Muthalib, apalagi uyutnya Hashim, semuanya visioner. Mereka bisa melihat puluhan ratusan tahun ke depan apa nasib yang akan terjadi bagi bangsa Mekah. Mereka visioner. Jadi ketika melihat satu puisi aja menjelek-jelekan Mekah, langsung dia bergerak. Jadi sebetulnya pergerakan Zubair ini bukan hanya sekedar tandingan Abdul Dar yang tidak mau membantu dilawan oleh Hilful Fudul, enggak. Abdul Dar ini dulu perkumpulannya Ahlaf, lalu Bani Abdul Manaf, Bani Hashim ini perkumpulannya dulu adalah Mutayyibin, lalu bikin Hilful Fudul. Bukan sekedar itu, tapi dia berpikir tentang keutuhan bangsa Arab secara umum. Kalau sampai reputasi Mekah itu hancur, maka gak akan ada orang lagi yang percaya dengan Mekah, gak akan ada orang lagi yang datang. Dia memikirkan tentang nasib bangsa Quraisy secara umum ya. Dan Hilful Fudul terbukti menjadi andalan sebagai mahkamah tinggi tempat orang-orang meminta bantuan. Nanti di zaman setelahnya Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad ini, ketika ada konflik ya dengan salah seorang penguasa Bani Umayyah, beliau mengancam, kalau kamu gak mengembalikan hak saya akan protes ke Hilful Fudul, minta bantuan itu. Wah, itu mengerikan. Karena kalau sudah diprotes oleh Hilful Fudul, kalau Hilful Fudul sudah turun tangan, berarti orang yang dikecam oleh Hilful Fudul adalah orang yang sangat zalim, dan itu malu sekali. Jadi jangan sampai saja ada orang mengadu ke Hilful Fudul, karena berarti dia akan malu sekali. Dikecam oleh kelompok yang terdiri dari para bangsawan yang anti kezaliman. Jadi Hilful Fudul itu reputasi sangat tinggi di kalangan orang-orang Arab. Dan Nabi Muhammad berpartisipasi karena ini adalah organisasi yang memiliki misi kemanusiaan. Pelajarannya apa? Kezaliman adalah musuh bersama kemanusiaan. Apapun baju yang dipakai, perlawanan atas kezaliman layak diperjuangkan umat Islam. Jadi sahabat-sahabat jangan ragu-ragu. Nabi Muhammad mengajarkan kita, apapun organisasinya, kalau itu ada nilai-nilai perlawanan atas kezaliman, dukung, bantu, support, berpartisipasi, nyumbang dana kalau bisa. Kenapa? Karena itu bagian dari nilai Islam, walaupun tidak ada embel-embel Islamnya. Kalau itu organisasi kemuliaan, organisasi kemanusiaan, pengurusnya non-muslim pun bisa kita support, asalkan proyek-proyek kemanusiaan. Dan inilah contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan kita satu kaidah bahwa Islam terbuka atas semua kreasi manusia untuk sebuah proyek kebaikan. Terbuka ya. Semua sistem rekaan manusia, apapun sistem organisasi, sistem politik, sistem ekonomi yang diciptakan manusia, statusnya netral. Netral sekali lagi. Tapi diukur oleh fungsi dan relevansinya. Kalau fungsinya baik, relevan, bermanfaat bagi umat Islam, bagi umat manusia, ada faidahnya, ada maslahannya, maka itulah parameter sebuah sistem itu diakui sebagai Islami atau tidak. Kalau ada sebuah sistem politik, sistem pengamanan, security, sistem keselamatan dalam berkendara, dan itu bermanfaat bagi manusia, bermaslahat, terbukti bermaslahat, sistem kedokteran yang menyembuhkan misalnya, itu adalah sistem yang Islami. Walaupun yang membuatnya, yang menciptakannya, yang menginisiasinya non-muslim, bahkan ateis. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kita sebuah kaidah. Rasul mengatakan, aku pernah ikut Hilful Fudul. Kalaulah lau udah bihil fi islami la ajabtu. Kalau setelah Islam ini aku diajak lagi ke Hilful Fudul, kata Nabi, aku akan ikutan. Padahal Hilful Fudul itu dibuat oleh Zubair yang notabene orang kafir. Para pesertanya adalah paman-paman Nabi yang notabene orang kafir. Lalu bertindak bersama orang-orang kafir. Tapi Nabi Muhammad melihat ini misi mulia, saya bisa ikutan organisasi ini. Nah sekarang sahabat-sahabat, banyak sekali lembaga yang perlu kita support, atau lembaga-lembaga kemanusiaan yang kita bisa ikut serta untuk memajukan umat manusia. Lembaga saintifik, lembaga sosial, lembaga lingkungan, lembaga anti pembalakan hutan, lembaga proteksi binatang-binatang yang dilindungi oleh undang-undang, binatang-binatang yang dilindungi karena sudah hampir punah. Lembaga-lembaga kayak gini sayangnya memang umumnya didirikan oleh orang-orang non-muslim. Mereka sangat concern dalam tema-tema ini. Nah muslim, jangan sampai kalau memang Anda punya kepentingan, jangan sampai menghindari lembaga ini. Bantu, ikut serta, bahkan ambil alih Anda jadi pemimpinnya. Jangan alergi. Jangan sampai muslim alergi dengan proyek-proyek kebaikan hanya karena didirikan, diinisiasi oleh orang-orang non-muslim. Nabi kita mengajarkan, organisasi apapun netral selama nilainya untuk kemanusiaan. Kalau nilainya untuk kemanusiaan, tidak mendukung kezaliman,
kecuali kalau organisasi-organisasi yang didirikan oleh Zionis yang netral tapi untuk kepentingan Israel dan membantu rakyat Palestina, maka bukan netral yang kayak gitu, itu organisasi zolim. Tapi organisasi yang netral untuk kemaslahatan manusia, itulah yang layak kita bantu, diperjuangkan, dan boleh kita ikutan. Tidak haram, tidak bid'ah. Tenang aja soal itu. Pelajaran lain, kolaborasi adalah kebutuhan dasar kehidupan sosial. Karena banyak proyek besar yang beririsan dengan tujuan kita, tapi bisa dikerjakan bersama-sama dengan tangan orang lain. Tidak semua proyek kita kerjakan sendiri. Gak sebuah nilai kemuliaan yang diperjuangkan Quran itu kita yang garap. Ada juga peran orang lain yang punya kepentingan yang sama. Disitulah kita koalisi dan kolaborasi. Kita sama-sama menentang pernikahan sesama jenis misalnya dengan umat Kristiani, koalisi di situ. Kita sama-sama menentang misalnya kerusakan dan juga eksploitasi anak-anak dengan aktivis-aktivis HAM, kerjasama di situ. Kita sama-sama menolak pengerusakan alam. Allah mengkritisi, mengecam orang-orang yang merusak. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat, di lautan akibat ulah tangan manusia. Maka kalau kita muslim melihat ada organisasi yang concern di bidang lingkungan, menjaga alam, kerjasama di situ karena itu misi Quran. Tidak semuanya kita garap sendiri, tapi kolaborasi dengan orang lain. Nah, sahabat-sahabat, inilah semua hal yang dipelajari oleh sang Nabi di masa muda beliau. Jadi Rasulullah SAW, kalau saya petakan, saya membuat sebuah pola tentang bagaimana life journey seorang muslim. Jelas Nabi Muhammad nanti setelah jadi Nabi mengajarkan kita tentang zikrul maut, bagaimana kita masuk alam barzakh, bagaimana kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, di hisab, di mizan, masuk ke sirat, lalu masuk ke surga, insya Allah. Tapi sebelum itu terjadi, kita lihat bagaimana konsep akhirat itu menjadi panduan seorang manusia muslim hidup di dunia. Dan panduan terbaik adalah panduan yang Allah ajarkan dalam pendidikan sang Nabi. Kita akan melihat pertumbuhan yang sangat sempurna yang Allah siapkan dari mulai Nabi Muhammad lahir kan, yang sudah saya bahas, sampai usia 2 tahun, 2-4 tahun di kampung kecil Bani Sa'ad. Usia 4 tahun sampai usia 6 tahun dengan ibunya, 6 tahun 8 tahun dengan kakeknya, 8 tahun 12 tahun menggembala, 12 tahun 15 tahun menjadi asisten bisnis, 15 tahun sampai 20 tahun perang Fijar, 20 tahun Hilful Fudul. Jadi pertumbuhan Nabi Muhammad itu dibangun semua mentalitas leadershipnya, mentalitas menjadi tokoh besar di usia-usia muda sampai usia 20 tahunan. Barulah setelah itu kita akan pelajari bagaimana konsep pertumbuhan sang Nabi di masa muda ini kita adopsi menjadi pertumbuhan kita untuk menjadi manusia super sampai usia 40 tahun agar kita siap menjadi pemimpin. Makanya kita mengkaji sirah nabawiyah agar kita anak-anak muda tahu kalau kita ingin bertumbuh menjadi manusia agung, manusia hebat, maka contohlah seorang Nabi agung yang hebat, yaitu Rasulullah SAW. Disinilah kita perlu mendalami sirah nabawiyah, terutama masa kecil, masa remaja, dan masa muda sang Nabi sebagai role model bagi kita semua. Insya Allah cerita berikutnya lebih menantang lagi, yaitu tentang bagaimana Nabi Muhammad mengembangkan kemampuan bisnis sampai fase-fase usia pernikahan bersama Khadijah binti Khuwailid. Sampai bertemu dalam sesi berikutnya, dalam episode berikutnya, dalam serial The Untold Sirah Nabawiyah. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا